Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pengantar manajemen risiko yang berjudul Teknologi and Other Operational Risk yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCE. Kelompok PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019 12.11.024. Kemudian ada saya Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019 12.11.028. Kemudian ada Maria Angelika dengan NIM 2019 12.11.046. Dan terakhir ada Muhammad Aziz Al-Walid dengan NIM 2019 12.052. Untuk presentasinya. Pengantar, inti dari proses pengambilan keputusan lembaga keuangan adalah biaya input atau faktor yang digunakan untuk menghasilkan layanan baik di dalam maupun di luar neraca. Dua faktor penting adalah tenaga kerja, teller atau petugas kredit, dan modal, gedung, mesin, furnitur, penting bagi manajemen yang efisien dan kombinasi dari input ini yang menghasilkan output finansial dengan biaya terendah. Adalah teknologi inovasi teknologi telah menjadi perhatian utama lembaga keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 1980-an, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi telah berupaya meningkatkan efisien operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer dan infrastruktur teknologi yang diperluas, internet dan teknologi komunikasi seluler memiliki pengaruh besar pada layanan keuangan. Teknologi ini lebih besar dari sekedar saluran distribusi baru. Mereka adalah cara yang sama sekali berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Memang perusahaan jasa keuangan global seperti Citigroup beroperasi di lebih dari 100 negara yang berhubungan dengan secara real-time oleh sistem satelit milik sendiri. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika malfungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi di dalam dan di luar neraca yang mendasari lembaga keuangan. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan cepat muncul ketika malfungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lain untuk mendukung transaksi di dalam dan di luar neraca yang mendasari lembaga keuangan. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika malfungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lain untuk mendukung transaksi di dalam dan di luar neraca yang mendasari. Masuk ke yang subbab pertama, yaitu apa risiko operasional. Next. Mengontrol dan mengurangi risiko operasional, meningkatkan
efisiensi operasional financial institution. Seperti yang terlihat pada bagian berikut, peningkatan efisien operasional menyebabkan peningkatan laba bersih. Pengembalian aset dan ukuran kuantitatif kinerja finansial lainnya. Namun, seperti yang kita lihat di seluruh bab ini, risiko operasional jauh tidak nyata dan seringkali sulit untuk diukur. Setidaknya ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama, teknologi. Misalnya, kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk. Yang kedua, karyawan. Misalnya, kesalahan manusia dan penipuan. Yang ketiga, hubungan pelanggan. Misalnya, perselisihan kontrak. Keempat, aset modal, yaitu misalnya kehancuran oleh api atau bencana lainnya. Yang kelima, eksternal, misalnya adanya penipuan. Item 1 hingga 4 dapat dikontrol secara internal untuk financial institution. Sedangkan item yang kelima adalah risiko eksternal. Tipe kejadian yang relatif tidak dapat dikontrol untuk FT. Contoh yang baik dari risiko operasional internal, item 2 adalah Bernie Madoff yang kehilangan 65 miliar dana klien sebagai bagian dari skema Ponzi raksasa. Penipuan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang individu, Madoff mengaku bersalah atas 11 tuduhan kejahatan penipuan dalam operasi bisnis hedge punya Madoff Investment Securities. Pada musim panas 2009, Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara dengan restitusi 170 miliar dolar. Contoh lain yang lebih baru dari risiko operasional internal adalah Barclays PLC yang mengakui dalam banyak kesempatan selama periode 4 tahun antara 2005 hingga 2009 memanipulasi dan membuat laporan palsu mengenai LIBOR untuk menguntungkan posisi perdagangan derivatifnya. Barclays membuat laporan LIBOR palsu atas arahan anggota manajemen senior untuk melindungi reputasinya selama krisis keuangan global. Selain itu, upaya untuk memanipulasi LIBOR, termasuk perdagangan Barclays, meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Sebagai hasil dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda 455 juta berhenti dan dari pelanggaran lebih lanjut seperti yang dituduhkan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan integritas dan keadaan pengajuan LIBOR-nya. Selanjutnya, eksekutif senior dan pedagang yang terlibat dengan manipulasi mengundurkan diri atau diskors dan menghadapi tuntutan pidana. Upaya untuk memanipulasi LIBOR termasuk pedagang Barclays meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Sebagai hasil dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda 150 juta. Selanjutnya, eksekutif senior dan pedagang yang terlibat dengan manipulasi, mengundurkan diri atau diskors dan menghadapi tuntutan pidana. Upaya untuk memanipulasi LIBOR termasuk pedagang Barclays meminta bank lain untuk memanipulasi. Yang masuk ke part 2 yaitu inovasi teknologi dan profitabilitas.
Semakin penting untuk profitabilitas dan risiko lembaga keuangan modern telah item teknologi didefinisikan secara luas. Teknologi termasuk komputer, sistem komunikasi visual dan audio, dan teknologi informasi lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Amerika Serikat sendiri telah menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar per tahun untuk pengeluaran terkait teknologi. Basis teknologi yang efisien untuk financial institution dapat menghasilkan yang pertama, menurunkan biaya dengan menggabungkan tenaga kerja dan modal campuran yang lebih efisien. Yang kedua, peningkatan pendapatan dengan memungkinkan lebih banyak layanan keuangan diproduksi atau diinovasi dan dijual kepada pelanggan. Pentingnya biaya operasional lembaga keuangan dan penggunaan teknologi yang efisien yang berdampak pada biaya ini ditunjukkan dengan jelas oleh fungsi laba yang disederhanakan ini. Laba atau laba sebelum pajak didapat dari pendapatan bunga, beban bunga, ditambah pendapatan non bunga, dari beban non bunga, nasihat kerugian pinjaman. Tabel 17.1 merinci data laba untuk Bank Amerika Serikat selama periode 1991 hingga 2015 dan berbagai komponen yang mempengaruhi laba. Misalnya, hingga kuartal pertama tahun 2015, pendapatan bunga sebesar 100 juta 399 juta dolar dan beban bunga sebesar 10.047 juta dolar, menghasilkan pendapatan bunga lebih besar sebesar 97.350 juta dolar. Namun, Bank Amerika Serikat juga memiliki total pendapatan non bunga sebesar 57.921 juta dolar, termasuk biaya layanan deposito sebesar 7.426 juta dolar dan beban non bunga sebesar 95 juta dolar, 95.620 juta dolar, termasuk gaji dan tunjangan karyawan sebesar 46.433 juta dolar dan biaya bangunan dan perawatan sebesar 10.577 juta dolar. Jadi pendapatan non bunga bersih bank adalah 37.706 juta dolar. Setelah mempertimbangkan pengisian kerugian pinjaman sebesar 7.426 juta dolar, keuntungan sekuritas bersih yaitu 1.198 juta dolar. Keuntungan luar biasa dan lainnya 22 juta dolar dan pajak 16.331 juta dolar. Laba bersih setelah pajak adalah 37.109 juta dolar. Menggarisbawahi pentingnya biaya operasional adalah kenyataan bahwa beban non bunga berjumlah 952% dari beban bunga dan 2,5 kali laba bersih dalam 3 bulan pertama tahun 2015. Teknologi penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik berpotensi meningkatkan margin bunga bersih. Berpotensi meningkatkan margin bunga bersih lembaga keuangan atau perbedaan antara pendapatan bunga dan beban bunga dan pendapatan non bunga bersih. Oleh karena itu, teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas
seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Yang pertama, pendaftaran minimal dapat meningkat jika lembaga keuangan menjual lebih banyak layanan keuangan sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Ini dapat mencakup penjualan silang produk keuangan dengan perintah komputer mengidentifikasi pelanggan dan kemudian memiliki produk layanan keuangan dalam market finansial institusi seperti asuransi jiwa dan produk bank secara langsung dan melalui internet. Selain itu, janji pendapatan tambahan dari investasi di bidang teknologi mendorong peningkatan tingkat inovasi produk baru dan mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan layanan. Banyak lembaga keuangan menggunakan upaya teknologi tinggi untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih banyak produk. Saat jalur pemasaran diidentifikasi dan ditentukan, ide produk baru muncul yang meningkatkan kegunaan produk finansial institusi bagi pelanggan. Yang kedua, beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung tergantung pada kemampuan teknologi finansial institusi. Misalnya, Fedwire dan CHIPS, dua sistem transfer kawat yang dibahas kemudian dalam bab ini. Menghubungkan pasar pinjaman antar bank domestik dan internasional. Mereka didasarkan pada sistem jaringan komputer yang sangat terkait. Selain itu, kemampuan lembaga keuangan untuk membuat dan menjual kertas komersial semakin didorong oleh komputer. Dengan demikian, kegagalan berinvestasi dalam teknologi yang tetap dapat mengunci finansial institusi dari pasar pendanaan berbiaya lebih rendah. Yang ketiga, penghasilan meningkat ketika biaya untuk layanan finansial institusi, terutama yang berasal dari luar kegiatan neraca terkait dengan kualitas teknologi lembaga keuangan. Misalnya, letter of credit sekarang ini dibuat secara elektronik oleh pelanggan. Swap, caps, option, dan turunan kompleks lainnya biasanya diperdagangkan, dilacak dan dinilai menggunakan komputer algoritma bertenaga tinggi. Lembaga keuangan tidak dapat menawarkan produk turunan yang inovatif kepada pelanggan tanpa investasi di bidang IT yang sesuai. Selanjutnya, teknologi baru telah menghasilkan evolusi sistem pembayaran Amerika Serikat dan internasional, yang telah meningkatkan jumlah pendapatan non-bunga sebagai persentase dari total pendapatan operasional pendapatan bunga ditambah pendapatan non-bunga untuk finansial institusi. Sebagai contoh, merujuk kembali ke tembok 17.1 yang tadi kita melihat bahwa pendapatan non-bunga sebagai persentase dari total pendapatan operasional adalah 17,11% pada tahun 1991 dan meningkat menjadi 35,04% pada tahun 2015. Yang keempat, pengeluaran tanpa bunga dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan informasi serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. Masuk ke bab 3 yaitu dampak teknologi terhadap grosir dan eceran produksi jasa keuangan. Diskusi sebelumnya menetapkan bahwa teknologi memiliki potensi
secara langsung mempengaruhi semua area penghasilan keuntungan lembaga keuangan. Diskusi berikut berfokus pada beberapa produk berbasis teknologi tertentu yang ditemukan di lembaga keuangan retail dan grosir. Perhatikan bahwa ini jauh dari daftar lengkap. Layanan keuangan grosir mungkin area terpenting di mana teknologi telah berdampak pada layanan pelanggan grosir atau korporat adalah kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pengelolaan kas atau modal kerja. Layanan pengelolaan kas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan atau mencairkan dan mentransfer dana secara lokal, regional, nasional, ataupun internasional, dan untuk memberikan informasi tentang secara lokasi dan status dana tersebut. Kebutuhan layanan manajemen kas sebagian besar dihasilkan dari satu. Yang pertama, pengakuan perusahaan bahwa kelebihan saldo kas mengakibatkan biaya penuh yang signifikan karena kehilangan atau kehilangan bunga. Yang kedua, kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau modal kerja secara real time. Baru-baru ini, lembaga keuangan telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi dalam memasukkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Yang pertama, akun pengeluaran terkendali. Fitur akan terbentuk di pagi. Hampir semua pembayaran harus dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. Financial institution memberitahu klien korporat tentang total dana yang dibutuhkan untuk memenuhi pencairan, dan klien mentransfer jumlah yang dibutuhkan. Rekening giro ini didebat lebih awal setiap hari sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan awal tentang posisi kas bersih mereka. Yang kedua, rekonsiliasi akun, sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat mana dari perusahaan cek telah dibayar oleh financial institution. Yang ketiga, grosir dan kotak kunci elektronik, layanan pengumpulan terpusat atau online untuk pembayaran perusahaan digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam pemberian cek atau mengembang dalam pengaturan kotak kunci yang khas. FI lokal memasang kotak kunci di kantor pos untuk klien korporat yang berlokasi di luar area tersebut. Pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke lockbox daripada ke kantor pusat perusahaan di luar kota. FI mengumpulkan cek ini beberapa kali per hari dan disetorkannya langsung ke rekening nasabah. Rincian transaksi ditransfer ke klien korporat dengan kotak kunci elektronik. FI menerima pembayaran online untuk utilitas publik dan klien korporat serupa. Yang keempat, konsentrasi dana, mengarahkan dana dari rekening sejumlah besar lembaga keuangan atau cabang ke beberapa akun terpusat di satu FI. Transfer dana elektronik termasuk pembayaran semalam melalui chips atau Fedline, pembayaran otomatis gaji atau dividen melalui clearing otomatis atau ACH, dan transmisi otomatis pesan, pembayaran oleh SWIFT. Layanan pesanan elektronik internasional yang dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan Amerika Serikat dan Eropa yang menginstruksikan LK untuk melakukan pembayaran elektronik. Yang keenam, periksa layanan setoran, pengkodean, pengesahan, pembuatan film mikro, dan penanganan custom check. Yang ketujuh, inisiasi elektronik surat kredit memungkinkan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses komputer LK untuk memulai letter of credit. Yang kedelapan, perangkat lunak manajemen perbendaharaan memungkinkan manajemen yang efisien dari beberapa mata
portofolio resi dan keamanan untuk tujuan perdagangan dan investasi. Yang ke-9, pertukaran data elektronik. Pertukaran informasi terstruktur dan satu aplikasi komputer ke komputer lain dengan cara elektronik dan dengan campur tangan manusia. Yang minimal pertukaran data elektronik memungkinkan bisnis untuk mentransfer dan mentransaksikan faktur, pesanan pembelian dan pemberitahuan pengiriman secara otomatis menggunakan lembaga keuangan sebagai lembaga kliring. Yang ke-10, penagihan elektronik menyediakan layanan fasilitasi dan pengumpulan untuk perusahaan yang mengirimkan sejumlah besar tagihan berulang. Lembaga keuangan menggabungkan kemampuan email dan internet untuk mengirimkan tagihan dengan kemampuan mereka untuk memproses pembayaran secara elektronik melalui jadwal pembayaran antar bank. Yang ke-11, verifikasi identitas. Dengan menggunakan teknologi enkripsi, lembaga keuangan mengesahkan identitas pemegang rekening mereka sendiri dan berfungsi sebagai perantara, di mana pelanggan bisnis mereka dapat memverifikasi identitas pemegang rekening di lembaga keuangan lain. Setelah serangan teroris 11 September 2001, beberapa legislator menyerukan pembatasan teknologi enkripsi kecuali mengizinkan penegakan hukum akses ke data yang dikodekan. 12. Bantuan untuk usaha kecil masuk e-commerce membantu perusahaan kecil dalam menyiapkan infrastruktur, situs web interaktif, dan kemampuan pembayaran untuk terlibat dalam e-niaga. Ke-13, teknologi menghadapi pelanggan online. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis FI untuk menjangkau pelanggan mereka secara lebih individual dan efisien di seluruh saluran online. Teknologi menghadapi pelanggan online. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis FI untuk menjangkau pelanggan mereka secara lebih individual dan efisien di seluruh saluran online. Misalnya, memberi pelanggan bisnis teknologi untuk memindai cek dan mencari gambar secara online, atau kemampuan untuk menyediakan aplikasi online seluler. Yang ke-14, komputasi awan. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis untuk masuk ke layanan berbasis web yang disediakan FI untuk menampung semua perangkat lunak yang dibutuhkan klien bisnis, mulai dari email hingga pengolah data, pengolah kata, hingga program analisis data yang kompleks. Ke-15, fasilitas e-commerce bisnis ke bisnis. Beberapa lembaga keuangan terbesar telah memulai menawarkan perusahaan teknologi untuk perdagangan bisnis ke bisnis elektronik. Lembaga keuangan pada dasarnya melakukan otomatis seluruh aliran informasi yang terkait dengan pengadaan dan distribusi barang dan jasa antar bisnis. Layanan keuangan retail. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik berorientasi retail. Dan semakin meningkat internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terikat pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan penentuan harga yang lebih baik, misalnya dengan satu klik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Angelica. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas bahwa dari seekor tikus, seorang nasabah Bank of America Merrill Lynch dapat memperoleh informasi tentang semua penelitian,
yang dilakukan oleh bank tersebut pada suatu perusahaan. Ketika memberikan informasi pelanggan tentang persyaratan terbaik yang tersedia pada perdagangan, dan yang terakhir mengeksekusi perdagangan pelanggan, di mana sebuah transaksi pelanggan biasanya melalui cabang atau panggilan telepon, biaya pelanggan sekitar $1, sedangkan transaksi online serupa biayanya hanya sekitar $0,02. Next. Lalu terdapat beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting meliputi, yang pertama itu adalah ATM atau anjungan tunai mandiri, di mana izinkan pelanggan akses 24 jam ke rekening deposito, maka mereka dapat membayar tagihan serta menarik uang tunai dari mesin ini. Selain itu juga, jika ATM FI adalah dari jaringan bank seperti Sirus, deposan retail dapat memperoleh akses langsung secara nasional, serta dalam banyak kasus internasional ke rekening simpanan mereka dengan menggunakan ATM bank lain dalam jaringan untuk menarik akun mereka. Lalu yang kedua itu ada kartu debit point of sale atau POS, di mana pengizinan pelanggan yang memilih untuk tidak menggunakan uang tunai, cek, ataupun kartu kredit untuk membelikan barang dagangan menggunakan terminal kartu debit atau point of sale, di mana merchant menghindari cek mengambang dan keterlambatan pembayaran yang terkait dengan piutang kartu kredit, dikarenakan FI menawar layanan kartu debit atau POS ini segera dan mentransfer dana langsung dari rekening simpanan pelanggan ke rekening simpanan perdagangan pada saat penggunaan kartu. Tidak seperti transaksi atau kartu kredit, di mana penggunaan kartu debit menghasilkan transfer dana langsung dari rekening pelanggan ke rekening perdagangan. Selain itu juga, pelanggan tidak pernah kehabisan debit ke penerbit kartu seperti yang biasa terjadi pada kartu kredit. Lalu inovasi yang ketiga adalah debit atau kredit yang telah diotorisasikan sebelumnya. Serta setoran langsung cek penggajian ke bank rekening serta pembayaran langsung hipotek dan tagihan utilitas. Next. Lalu inovasi yang keempat adalah kartu pintar atau yang dikenal dengan kartu nilai toko, pengizinan pelanggan untuk menyimpan serta membelanjakan uang untuk berbagai transaksi penggunaan kartu yang memiliki alat penyimpanan chip, biasanya berbentuk dengan strip. Ini telah menjadi semakin populer di universitas. Lalu yang kelima adalah inovasi perbankan online, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan perbankan retail dan investasi layanan yang ditawarkan melalui internet. Sedangkan yang keenam itu adalah perbankan seluler, yang memungkinkan pelanggan memperoleh aplikasi perbankan melalui Apple dan pasar Android, dan atau dengan memindai kartu QR promosi, di mana layanan yang telah disediakan melalui perangkat seluler, termasuk pengambilan setoran, jarak jauh, dan dompet digital, di mana pelanggan bank dapat membayar barang menggunakan aplikasi smartphone. Next. Lalu yang ketujuh adalah perbankan tabel. Di mana perbankan tabel ini mirip dengan mobile banking, tetapi memungkinkan pelanggan mengakses bank layanan melalui format tabel. Lalu yang kedelapan adalah situs media sosial FI, yang mengizinkan pelanggan untuk berkomentar, melihat iklan promosi, hingga meminta layanan melalui situs media sosial FI, seperti contohnya adalah Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu yang kesembilan adalah integrasi saluran online, offline,
hingga seluler, yang memungkinkan pelanggan untuk memulai pinjaman aplikasi online yang kemudian menyelesaikan aplikasi di cabang tanpa harus memulai proses dari awal. Lalu selanjutnya, next. Pada inovasi yang ke-10 adalah layanan perencanaan keuangan yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola keuangan mereka serta memantau pengeluaran melalui layanan online, seluler, hingga tablet tersebut. Sedangkan untuk inovasi produk, yang ke-11 adalah pinjaman seluler mikro instan. Izinan pelanggan untuk mengajukan, mendapatkan persetujuan, hingga menerima pencairan pinjaman melalui perangkat seluler ataupun tablet. Lalu inovasi yang ke-12 dan yang terakhir, yaitu program loyalitas yang memungkinkan pelanggan menerima manfaat dari layanan retail, hiburan, perjalanan, hingga liburan melalui perangkat seluler maupun tablet. Next. Lalu materi yang akan saya bahas adalah mengenai persyaratan teknologi canggih, di mana layanan yang baru saja disebutkan mengharuskan LK untuk terus memperbaharui hingga mengintegrasikan infrastruktur teknologi mereka. Next. Di mana terdapat beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi LK, meliputi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah integrasi teknologi online, seluler, maupun tablet. Sebagai penghasil pendapatan, LK menyambut baik saluran seluler dan tablet tersebut untuk menarik hingga melayani nasabah. Sementara pada saat yang bersamaan juga, terus mendukung teknologi perbankan online yang lebih tua. Namun LK belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi yang digunakan untuk berbagai metode e-banking, di mana teknologi canggih yang mengharuskan LK ini mengembangkan satu teknologi untuk menjalankan semua saluran e-banking ini. Serangkaian teknologi yang saling berhubungan akan membuat aplikasi seluler hingga tablet, serta pengembangan online lebih mudah dikelola oleh bank, dan akan menurunkan biaya operasi mereka untuk LK. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi khususnya adalah penyediaan informasi bisnis multi-channel yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi, biaya operasi yang lebih rendah, hingga memenuhi peraturan, maka LK membutuhkan teknologi canggih yang memungkinkan metode pengumpulan dan pelaporan data yang disempurnakan. Sebagian besar LK beroperasi menggunakan beberapa sistem back office dan tidak terintegrasi. Sedangkan pada faktanya, data pelanggan di seluruh FI seringkali dikelola dan dilayani oleh beberapa unit bisnis dengan FI atau bahkan oleh pengelola data luar. Teknologi canggih ini memerlukan integrasi beberapa saluran penjualan dan layanan pelanggan ke dalam satu proses bisnis yang memungkinkan berbagai dan kolaborasi informasi di seluruh unit organisasi dalam FI. Integrasi data membantu LK mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pelanggan mereka, memungkinkan mereka untuk menerobos silo, data untuk melihat semua data tentang pelanggannya, untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang kebiasaan konsumen tersebut. Teknologi canggih di perbankan ini juga memberikan karyawan FI akses yang terorganisasi dan tepat waktu ke informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka dapat melakukannya secara efektif dan efisien. Meskipun tergolong harganya yang mahal, jenis organisasi data terintegrasi dan multi-saluran akan meningkatkan pendapatan dengan menargetkan produk dan layanan perbankan kepada pelanggan berdasarkan analisis karakteristik, kebutuhan, hingga aktivitas individu mereka. Proses ini membutuhkan teknologi yang menyediakan data mining dan kemampuan analitik yang tinggi. Next.
Lalu beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi LK ini, yang ketiga adalah cloud computing atau yang dikenal dengan komputasi awan. Sama seperti FI menyediakan komputasi awan untuk kustomisasi bisnis mereka, LK juga menggunakan cloud computing ini untuk mendukung aktivitas bisnis mereka sendiri. Alih-alih menjalankan aplikasi perangkat lunak pada komputer internal dengan staf untuk mendukungnya, aplikasi tersebut dijalankan di jaringan komputer yang membentuk cloud. Sistem cloud computing ini memungkinkan pengurangan yang signifikan dengan beban kerja dan biaya operasional karyawan terkait teknologi. FI hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang memungkinkan akses ke cloud yang dapat secara sederhana kepada browser web. Lalu yang keempat, kemajuan teknologi khususnya adalah peningkatan ketergantungan pada pusat pesanan untuk menggantikan komunikasi email. FI memiliki firemail yang benar-benar ditinggalkan untuk komunikasi pelanggan yang berisi informasi sensitif ataupun pribadi. Mengganti email adalah pusat pesan, dan pusat pesan ini adalah portal web khusus yang disediakan untuk komunikasi yang aman antara FI dengan pelanggan itu sendiri. Untuk meningkatkan insiden penipuan phishing email yang menargetkan pelanggan FI, mempersulit pelanggan FI untuk membedakan antara email yang sah dengan FI mereka yang emailnya terkena phishing. Demikian pula ketika karyawan FI menjadi target penyerangan tingkat lanjut yang menggunakan penipuan phishing untuk mengkompromisasikan FI dalam menghindari masalah keamanan ini, maka LK menggunakan teknologi pusat pesan untuk mengkomunikasikannya dengan pelanggan mereka. Next. Lalu yang kelima adalah teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan. Penggunaan teknologi canggih membawa serta untuk meningkatkan posisi dan bentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikianlah, LK memiliki kebutuhan yang semakin besar akan sistem manajemen risiko berbasis teknologi. Teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemantauan keamanan menggunakan komputer daripada proses manual yang memakan waktu serta tenaga untuk mendeteksi pencurian, penipuan, hingga aktivitas ilegal lainnya. Dengan menangkap dan merekam data secara elektronik di seluruh FI, maka pendekatan teknologi otomatis untuk masalah keamanan dapat memperingatkan FI terhadap ancaman dengan lebih cepat. Sistem seperti ini juga dapat melacak jejak aktivitas yang ditandai untuk menyederhanakan proses investigasi dan mengurangi kerugian. Penggunaan teknologi untuk mengidentifikasikan masalah keamanan juga dapat membuktikan bahwa FI ini dapat menilai risiko secara komprehensif di seluruh FI dan secara terintegrasi. Masalah keamanan khusus muncul karena semakin banyaknya pelanggan FI melaksanakan perbankan mereka di perangkat seluler maupun tablet mereka. Perangkat ini lebih rentan terhadap pelanggaran keamanan karena merupakan teknologi yang relatif baru. Lebih lanjutnya adalah penggunaan ponsel dan tablet tidak selalu melakukan tindakan pencegahan keamanan yang mereka lakukan dengan komputer laptop mereka. Dengan demikianlah peningkatan penggunaan perangkat ini, terutama di hotspot Wi-Fi, telah menjadi fokus peretas yang berkembang. FI menghadapi ancaman keamanan tambahan karena karyawan membawa teknologi mereka sendiri untuk bekerja. Karyawan FI ini yang menggunakan komputer tablet ataupun perangkat seluler ini bertujuan agar kerja memaparkan FI terhadap pelanggaran keamanan saat mereka tidak menggunakan tindakan pencegahan keamanan yang tepat dengan perangkat tersebut. Lalu yang keenam adalah pencadangan data serta pemulihan bencana. Penggunaan teknologi canggih serta eksistensi oleh FI menciptakan kebutuhan akan sistem pencadangan data yang digunakan untuk menyimpan salinan semua data penting setidaknya setiap hari.
Dengan pencadangan datanya, FI dapat memulihkan data secara lengkap dan cepat secara virtual jika terjadi bencana, penghapusan data, korupsi, maupun penipuan. Sistem pencadangan data ini memungkinkan FI untuk mengubah setidaknya satu salinan FI dan data ke server jarak jauh yang disimpan dan diakses secara online dan dilindungi dari apapun yang dapat membahayakan file-file ini. Berkas yang dicadangkan umumnya disimpan di lokasi rahasia dan jauh dari cabang ataupun lokasi bisnis FI. Sehingga, jika bencana di satu bagian dunia, FI memiliki datanya di lokasi yang tidak terpengaruh. Untuk FI yang tergolong besar, persyaratan penyimpanan cadangan dapat sangat penting. Dengan demikianlah, pengaturan ruangan penyimpanan dan pengelolaan proses pencadangan merupakan aktivitas yang rumit. Next. Lalu untuk materi yang keempat adalah pengaruh teknologi terhadap pendapatan serta biaya. Next. Pada bagian sebelumnya menyajikan daftar ekstensif, namun sebagian dari produk ataupun layanan saat ini yang ditawarkan oleh LK yang dibangun di sekitar basis teknologi yang kuat dan semakin meningkat, internet, kemajuan teknologi memungkinkan LK untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya dan berpotensi untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, investor sumber daya dalam banyak produk ini beresiko. Karena inovasi produk mungkin gagal menarik bisnis yang memadai dibandingkan dengan penggunaan tunai awal dan biaya masa depan. Terkait dengan investasi inilah, setelah mereka berada di tempat, dalam terminologi keuangan, sejumlah inovasi produk berbasis teknologi dapat berubah menjadi proyek yang negatif, nilai sekarang bersih karena ketidakpastian pendapatan dan biaya, dan seberapa cepat saingan untuk meniru ataupun menyalin inovasi apapun. Faktor lainnya adalah konflik keagenan, di mana manajer melakukan investasi berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran LK. Investasi tersebut mungkin tidak konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham, sehingga akibatnya kerugian pada inovasi teknologi dan teknologi baru dapat melemahkan FI karena sumber daya modal yang langkah ini diinvestasikan dalam produk yang menurunkan nilai. Next. Hal ini mengarahkan seseorang untuk mempertimbangkan apakah bukti langsung atau tidak langsung tersedia yang menunjukkan apakah investasi teknologi untuk memperbaharui struktur operasional LK telah meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya. Sehingga sebagian besar bukti langsung atau tidak langsung berkaitan dengan efek ukuran pada biaya operasi perusahaan keuangan. Memang, LK terbesarlah pada tampaknya paling banyak berinvestasi di bidang IT dan inovasi teknologi lainnya. Next. Bukti di sisi pendapatan produk, dan kemudian membahas bukti di sisi biaya operasi. Namun, sebelum melihat aspek pendapatan dan biaya ini, kita harus menekankan bahwa keberhasilan inovasi terkait teknologi ini tidak dapat dievaluasi secara independen dari peraturan dan perubahan peraturan. Sebagian besar pertumbuhan dan keberhasilan produk manajemen kas retail dan grosir yang dijelaskan di atas bergantung pada tren dalam konsolidasi FI dan perbankan antar negara bagian. Sehingga secara historisnya pembatasan kemampuan Bank Amerika Serikat untuk bercabang melintasi batas negara bagian menciptakan masalah pada perusahaan besar dengan waralaba nasional dan internasional. Next. Materi selanjutnya adalah teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat potensi dari teknologi adalah memungkinkan LK untuk memasarkan silang produk baru dan yang sudah ada kepada pelanggan.
Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan LK untuk memproduksi semua layanan yang dijual dalam cabang ataupun outlet layanan keuangan yang sama. Next. Sehingga akhirnya kita tidak bisa mengabaikan masalah kualitas layanan dan keamanan. Seperti contohnya adalah ATM dan internet banking berpotensi menurunkan biaya operasi FI dibandingkan dengan mempekerjakan teller layanan lengkap, ketidakmampuan mesin untuk menjawab kekhawatiran dan pertanyaan pelanggan secara fleksibel dapat membuat pelanggan retail menjauh. Kerugian pendapatan dapat melawan efek penghambatan biaya. Next. Selanjutnya adalah teknologi dan biaya, di mana secara tradisional LK menganggap manfaat utama kemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada sisi pendapatan. Setelah melihat secara teoritis tentang bagaimana teknologi mempengaruhi biaya LK secara menguntungkan atau tidak, kami melihat langsung dan bukti tidak langsung penghematan biaya berbasis teknologi untuk LK, di mana secara umum teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkannya untuk mengeksploitasi skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Next. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi produk keuangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegagalan dan keberhasilan penting telah terjadi. Seperti contohnya, meskipun ada investasi besar oleh bank, inovasi produk tersebut seperti kartu pos atau debit pada awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar di negara Amerika Serikat. Next. Lalu materi selanjutnya adalah mengenai skala ekonomi. Ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, maka skala potensial dan susunan teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya berkembang. Seperti disebutkan di atas bahwa LK terbesar membuat pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi jika teknologi yang disempurnakan atau ditingkatkan menurunkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan, maka LK yang lebih besar mungkin memiliki skala ekonomi keunggulan dibandingkan dengan perusahaan keuangan yang lebih kecil. Next. Selanjutnya, implikasi jangka panjang dari skala ekonomi pada sektor LK adalah bahwa LK yang lebih besar dan paling hemat biaya akan mengusir LK yang lebih kecil yang mengarah pada peningkatan dominasi dan konsentrasi perusahaan besar dalam produksi jasa keuangan. Next. Di mana investasi teknologi beresiko jika pendapatan masa depan tidak menutupi biaya pengembangan mereka, maka mereka mengurangi nilai FI dan kekayaan bersihnya kepada pemilik FI. Di sisi biaya, investasi skala besar dapat mengakibatkan masalah kelebihan kapasitas dan masalah integrasi serta pembengkakan biaya dan masalah pengendalian biaya. Next. Selanjutnya adalah materi mengenai ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif ataupun negatif, pada LK secara umum dan efek ini mungkin berada di antara LK dengan ukuran yang berbeda, maka teknologi cenderung ditetapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada di area lainnya. Next. Di mana teknologi memungkinkan dua LK untuk bersama-sama menggunakan sumber daya input mereka, seperti modal maupun tenaga kerja, untuk menghasilkan serangkaian layanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah daripada jika produk layanan keuangan diproduksi secara independen satu sama lain. Secara khusus, mari XI dan X2 menjadi dua produk keuangan di mana masing-masing diproduksi oleh salah satu perusahaan sebagai produsen khusus. Artinya perusahaan A hanya memproduksi XI dan tidak dengan XA, X2.
Dan perusahaan B hanya memproduksi X2 dan tidak memproduksi X1. Next. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar Safa. Kepada Azhar Safa, saya persilakan. Selanjutnya, disekonomis ruang lingkup. Secara formal, jika ACFS adalah total biaya rata-rata dari sebuah perusahaan jasa keuangan yang tidak terspesialisasi, maka ruang lingkup ekonomi menyiratkan bahwa ACFS lebih kecil dibandingkan dengan TAC. Namun demikian, disekonomis ruang lingkup dapat terjadi sebagai gantinya. FI mungkin menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi dari produksi bersama jasa daripada jika diproduksi secara mandiri. Next. Misalnya FI membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat khusus untuk memudahkan fungsi produksi dan pemrosesan pinjaman. FI dapat menggunakan kelebihan kapasitas yang dimiliki sistem ini di area lain. Namun, proses ini bisa menjadi teknologi yang relatif tidak efisien untuk area layanan lain dan dapat menambah keseluruhan biaya produksi dibandingkan dengan menggunakan teknologi khusus untuk setiap area layanan atau produk. Next. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kelima, yaitu teknologi dan evolusi sistem pembayaran. Next. Untuk lebih memahami sifat perubahan sistem pembayaran Amerika Serikat, dapat dilihat tabel 17.2 dan tabel 17.3. Pada tahun 2014, cek menyumbang 16,3% dari transaksi non-tunai, ini mewakili 14,5% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 11,1% dan 7,3% dari transaksi non-tunai, dan masing-masing 38% dan 44,6%. Dari nilai dolar transaksi ini, kartu kredit mencakup 68,4% dari semua transaksi, tetapi hanya 2,9% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011 ketika cek menyumbang 21,5% dari transaksi non-tunai dan 40,7% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Next. Cek menulis meletakkan dasar e-money ketika cek ditulis dan diberikan kepada seseorang yang memiliki rekening di bank yang berbeda. Bank tidak mentransfer mata uang, sebaliknya bank menggunakan transfer dana elektronik. E-money menghilangkan perantara, alih-alih meminta agar bank mentransfer dana. Pengguna e-money mentransfer uang dari rekening banknya ke rekening penerima dana. Fungsi utama e-money adalah untuk memfasilitasi transaksi di internet. Banyak dari transaksi ini mungkin bernilai kecil dan tidak akan hemat biaya melalui media pembayaran lain seperti kartu kredit. Selanjutnya, e-money mengglobalkan ekonomi karena uang dapat dimasukkan ke dalam dompet cyber dalam mata uang apapun yang diinginkan. Pedagang dapat menerima jumlah dan mata uang berapapun dan mengubahnya ke mata uang lokal saat uang cyber diunggah ke rekening bank. Jika pengguna ingin e-money offline, yang diperlukan hanyalah teknologi kartu pintar. Uang dimasukkan ke kartu pintar dan dompet elektronik digunakan untuk memindahkan uang ke kartu pintar lain atau langsung ke sistem online. Next.
Sampai batas tertentu, Amerika Serikat baru sekarang mulai mengejar negara lain dalam menggunakan metode pembayaran elektroniknya. Sebagian alasannya melibatkan budaya dan tradisi di Amerika Serikat. Misalnya, cek sudah usang di Jerman untuk beberapa waktu, tetapi di Amerika Serikat banyak orang masih lebih suka menulis cek. Akibatnya, lembaga keuangan di Amerika Serikat lambat dalam mengadopsi dan menggunakan perbankan online dan metode pembayaran elektronik secara ekstensif. Sementara penurunan kecepatan penutupan kesenjangan pembayaran elektronik ini sebagian besar akan bergantung pada dua faktor. Yang pertama, kecepatan berlanjutnya tren konsolidasi dan perbankan otomatis, serta tingkat dan kecepatan inovasi teknologi. Next. Dua sistem transfer kawat yang mendominasi sistem pembayaran Amerika Serikat adalah Fedwire dan Clearinghouse Interbank Payment System, atau CHIPS. Fedwire adalah kabel jaringan transfer yang menghubungkan sekitar 9.300 FI domestik dengan Federal Reserve System. Bank menggunakan jaringan ini untuk melakukan pembayaran simpanan dan pinjaman untuk mentransfer surat berharga di antara mereka dan untuk bertindak sebagai agen pembayaran atas nama pelanggan korporat besar, termasuk perusahaan jasa keuangan lainnya. Next. Selanjutnya, di sini ada tabel 17.4 mengenai sistem transfer kawat grosir di negara terpilih. Dilihat dari tabel 17.4, Amerika Serikat bukan satu-satunya negara di mana sistem transfer kabel grosir mendominasi pembayaran sistem. Ada Uni Eropa, Belanda, Swiss, Hong Kong, dan Jerman juga memiliki sistem transfer kabel yang sangat besar yang diukur sebagai persentase dari produk domestik bruto atau PDB lokal. Pada tahun 2001, sebagai hasil dari mata uang tunggal euro dan Uni Moneter Eropa, sistem transfer kabel tunggal grosir untuk Eropa sepenuhnya muncul, menghubungkan semua negara yang menjadi anggota Uni Moneter Eropa. Sistem transaksinya itu disebut target, atau Trans-Europe Automate Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Next. Selanjutnya, risiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik itu terdapat 6 risiko penting yang muncul sering seiring dengan pertumbuhan sistem transfer kawat. Next. Yang pertama itu ada risiko overdrive siang hari. Beberapa analis dan regulator memandang penyelesaian atau siang hari risiko overdrive sebagai salah satu sumber potensi ketidakstabilan terbesar di pasar keuangan saat ini. Untuk memahami overdraft siang hari dengan lebih baik dapat dilihat pada gambar 17.3. Hal ini menunjukkan pola harian tipikal dari transfer pembayaran kabel bersih, pesan pembayaran yang dikirim, dikurangi pesan pembayaran yang diterima. Untuk bank pusat uang terbesar yang menggunakan Fedwire atau jaringan transfer kawat Federal Reserve. Di bawah UU Federal Reserve, bank harus menjaga cadangan kas pada deposito di The Fed. Penyelesaian Fedwire terjadi pada akhir hari perbankan pada pukul 18.30. Pada saat itu, The Fed menyesuaikan rekening cadangan masing-masing bank anggota untuk mencerminkan posisi debit bersih atau kredit dengan bank lain. Berdasarkan peraturan saat ini, posisi cadangan akhir hari bank anggota tidak boleh negatif. Namun, di penghujung hari, yaitu The Fed mengizinkan bank untuk menjalankan overdraft di siang hari secara real-time pada rekening cadangan mereka. Saldo cadangan negatif ini terjadi di bawah sistem pembayaran saat ini karena bank-bank besar dan pelanggan mereka sering mengirim pesan pembayaran untuk melunasi pinjaman semalam dan melakukan pembayaran bunga pada awal hari perbankan dan meminjam dana
dan menerima pesan pembayaran menjelang akhir hari. Untuk periode siang hari, bank sering menjalankan overdraft pada rekening cadangan mereka di The Fed dengan membuat pesan arus keluar pembayaran mereka melebihi pesan arus masuk pembayaran mereka. Next. Akibatnya, Fed secara implisit meminjamkan bank dalam cadangan hari. Proses ini melibatkan dua faktor kelembagaan penting lainnya. Pertama, hingga tahun 93, The Fed tidak membebankan suku bunga atau biaya eksplisit kepada bank untuk overdraft di siang hari. Akibatnya, baik bank maupun pelanggan korporat besar, mereka tidak memiliki insentif untuk menghemat transaksi ini. Overdraft Fed wires yang hari secara efektif, bebas, dan karenanya kelebihan pasokan. Lalu yang kedua, di bawah regulasi J, Fed menjamin finalitas pembayaran untuk setiap pesan transfer kawan. Oleh karena itu, jika bank perwakilan pada gambar 17.3 gagal pada pukul 12 siang, Fed akan bertanggung jawab atas semua transaksi Fed wire bank yang dilakukan hari itu oleh bank tersebut hingga pukul 12 siang. Ini menghilangkan risiko bahwa bank menerima pesan pembayaran atau pelanggannya akan kekurangan dana di penghujung hari. Pada dasarnya, Fed menanggung risiko kredit Fed wire dari kegagalan bank dengan memberikan overdraft tanpa membebankan suku bunga pasar. Next. Selanjutnya, yang kedua itu risiko transfer teknologi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah menjadi yang terdepan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Memang dunia melihat inovasi dan kewirausahaan Amerika dalam membangun teknologi dan layanan perbankan baru, yaitu dua bidang di mana Amerika Serikat memimpin dunia untuk menarik pelanggan baru. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat seringkali tidak dapat mentransfer inovasi teknologi domestik mereka secara menguntungkan ke pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan kompetitif setidaknya dalam jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan jasa keuangan yang asing yang memasuki pasar Amerika Serikat mendapatkan akses langsung ke produk berbasis teknologi Amerika Serikat dengan biaya yang sangat rendah. Misalnya, sejak pengesahan UU Perbankan Internasional pada tahun 78, bank asing memiliki akses langsung ke Fed wire Amerika Serikat. Next. Yang ketiga, risiko kejahatan dan penipuan. Peningkatan penggantian cek dan uang tunai melalui transfer kawat sebagai metode pembayaran atau pertukaran telah mengakibatkan peningkatan efisiensi pelaksanaan transaksi, tetapi juga menimbulkan masalah baru mengenai pencurian, pengintaian data, dan kejahatan karena sejumlah besar ditransfer melalui jaringan kabel setiap hari dan beberapa karyawan bank memiliki pengetahuan khusus tentang nomor identifikasi pribadi atau PIN dan kode masuk lainnya. Misalnya, seorang manajer di BCCI cabang Sri Lanka yang sekarang sudah tidak beroperasi dilaporkan mencuri chip komputer dari mesin telex di bank cabang Oman dan menggunakannya untuk mentransfer 10 juta dolar dari 3 bank di Amerika Serikat dan Jepang ke rekeningnya sendiri di Swiss. Selain itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini, terdapat masalah keamanan yang cukup besar dalam upaya mengembangkan internet sebagai bentuk sistem pembayaran elektronik. Memang kejahatan dunia maya itu telah melampaui perdagangan obat-obatan terlarang dalam nilai dolar. Oleh karena itu, lembaga keuangan prihatin dengan rincian kartu kredit atau debit yang terbuka di internet. Setiap versi pembayaran elektronik melalui internet tidak hanya harus memenuhi persyaratan pengakuan dan penerimaan yang terkait dengan uang tunai fisik, tapi juga memberikan tingkat keamanan yang sama tinggi yang dituntut dari pembayaran tunai
tetapi yang tidak dapat dijamin oleh internet itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwaritz. Yang keempat ada risiko regulasi. Peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi LK juga meningkatkan kekuatan LK vis-a-vis regulator secara efektif membantu penghindaran peraturan. Dengan demikian, sebagaimana tersirat sebelumnya, regulasi tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas inovasi teknologi, tetapi juga dapat memacu atau menghambat laju dan jenis inovasi. Misalnya banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan pagu riba pada LK. Plafon riba membatasi dan mengontrol biaya dan suku bunga yang dapat dibebankan oleh banyak LK pada kartu kredit, pinjaman konsumen, dan hipotek perumahan. Karena operasi kartu kredit sangat berbasis komunikasi dan tidak perlu berlokasi langsung di pasar FI, dua negara bagian yang sekarang mendominasi pasar kartu kredit adalah South Dakota dan Delaware. Kedua negara bagian ini termasuk yang paling liberal dalam hal biaya kartu kredit dan peraturan suku bunga riba. Misalnya Citigroup, perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat dengan peternakan kartu kredit terbesar, telah menempatkan operasi kartu kreditnya di South Dakota. Next. Yang kelima ada penghindaran pajak. Pengembangan jaringan kabel internasional serta jaringan perusahaan jasa keuangan internasional telah memungkinkan LK untuk mengalihkan dana dan keuntungan dengan menggunakan mekanisme penetapan harga internal, sehingga meminimalkan beban pajak AS mereka secara keseluruhan dan memaksimalkan kredit pajak luar negeri mereka. Misalnya sebelum tahun 1986, banyak bank besar Amerika Serikat yang hampir tidak membayar pajak penghasilan perusahaan. Meskipun laba yang dilaporkan besar, dengan memindahkan laba dan dana secara cepat melintasi rezim pajak yang berbeda. Hal ini menimbulkan keprihatinan kebijakan publik yang cukup besar dan merupakan alasan utama yang mendasari reformasi pajak 1986 di Amerika Serikat. Reformasi ini memberlakukan tarif pajak penghasilan badan minimum 20% pada bank-bank Amerika Serikat dan membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan kredit pajak luar negeri untuk mengimbangi beban pajak penghasilan domestik mereka. Next. Yang keenam ada risiko persaingan. Ketika layanan keuangan menjadi lebih berbasis teknologi, mereka semakin bersaing dengan memasok layanan keuangan non-tradisional. Misalnya, selain menawarkan kartu kreditnya sendiri yang disempurnakan untuk bersaing dengan kartu kredit yang disediakan bank, AT&T memiliki perusahaan pembiayaan. Juga setelah didirikan, perusahaan non-keuangan dapat dengan mudah membeli teknologi jasa keuangan. Misalnya, General Motors telah mendirikan operasi kartu kredit yang terkait dengan pembelian kendaraannya dengan harga diskon. Saat ini, bank menerbitkan kurang dari setengah dari semua kartu kredit baru. Banyak bisnis baru masuk ke perusahaan non-tradisional seperti AT&T dan General Motors. Next. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu risiko operasional lainnya. Next. Sementara risiko teknologi menjadi semakin penting bagi profitabilitas dan risiko LK, itu bukan satu-satunya sumber risiko operasional. Memang penelitian telah menemukan bahwa dampak krisis risiko operasional seperti penggelapan dan penipuan pinjaman pada nilai pasar perusahaan jauh melebihi sebanyak 12 kali biaya sebenarnya. Di awal bab ini kami membuat daftar 4 sumber risiko operasional lainnya. Ini adalah karyawan, hubungan pelanggan, aset modal, dan risiko eksternal. Misalnya risiko karyawan mencakup pergantian karyawan, pencurian, dan penipuan, serta kesalahan pemrograman oleh karyawan. Kotak perspektif industri memeriksa dugaan pencurian klien data akun oleh mantan penasihat keuangan Morgan Stanley. Di tabel 11.5 mencantumkan ringkasan masalah yang dapat ditimbulkan oleh sumber risiko operasional ini.
termasuk bagaimana sumber risiko operasional lainnya berinteraksi dengan risiko teknologi. Misalnya di tahun 2011, beberapa bank mengumumkan rencana mereka untuk mengenakan biaya penggunaan kartu debit. Yang paling menonjol diantaranya adalah Bank of America, yang mengumumkan biaya $5 per bulan. Bank of America mengatakan biaya tersebut merupakan konsekuensi dari amandemen Durbin pada RUU Reformasi Dodd-Frank yang membatasi jumlah bank dapat membebankan biaya kepada pengecer untuk pembelian kartu debit. Next. Yang ketujuh, isu regulasi dan teknologi dan risiko operasional. Next. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, risiko operasional adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak memadainya atau gagalnya proses internal orang atau sistem dan dari peristiwa eksternal. Tentu saja, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi oleh LK, risiko operasional juga meningkat. Namun, sedikit yang telah dilakukan untuk mengawasi atau mengatur peningkatan risiko ini. Pada bagian ini, kami mendapat dua area yang terkena dampak langsung dari peningkatan risiko operasional. Yang pertama, risiko operasional dan insolvensi LK. Penelitian oleh Operational Research Inc., sebuah perusahaan konsultan risiko operasional, memperkirakan bahwa pada 1980-an dan 1990-an, FI kehilangan lebih dari $200 miliar karena risiko operasional. Para regulator menyadari pentingnya risiko operasional bagi FI. Secara khusus, pada tahun 1999, Komite Basel atau BIS tentang pengawasan perbankan mengatakan bahwa risiko operasional cukup penting bagi bank dan mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur tingkat risiko tersebut dan untuk memasukkannya, bersama dengan risiko pasar dan kredit, ke dalam mereka. Penilaian kecukupan modal mereka secara keseluruhan. Yang kedua, perlindungan konsumen. Survei Keamanan Informasi KPMG melaporkan bahwa pelanggaran bisnis ragu untuk memasukkan informasi pribadi dan keuangan mereka di internet karena dua alasan. Pertama, mereka khawatir tentang siapa yang memiliki akses ke informasi ini dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Kedua, mereka khawatir bahwa kartu kredit atau rincian rekening akan dicuri atau digunakan untuk penipuan. Kekhawatiran ini beralasan. Misalnya, pada tahun 2009, seorang warga Amerika berusia 28 tahun, Albert Gonzalez, bersama dengan dua kaki tangan Rusia, didakwa atas apa yang diyakini jaksa sebagai salah satu kejahatan peretasan dan pencurian identitas terbesar di negara itu. Next. Kita sekarang masuk ke summary-nya. Bab ini menganalisis sisi biaya operasional kegiatan LK, termasuk dampak dari tumbuhnya inovasi berbasis teknologi. Dampak teknologi pertama kali diperiksa secara terpisah untuk layanan grosir dan eceran sebelum analisis disajikan tentang dampaknya terhadap biaya dan pendapatan. Investasi berbasis teknologi berpotensi menghasilkan inovasi produk baru dan biaya yang lebih rendah. Tetapi bukti untuk penghematan biaya seperti itu beragam. Selain itu, risiko baru dan berbeda tampaknya telah diciptakan oleh teknologi modern. Ini termasuk risiko cerukan atau cerukan siang hari, risiko transfer teknologi internasional, risiko kejahatan atau penipuan, risiko penghindaran peraturan, risiko penghindaran perpajakan, dan risiko persaingan. Namun demikian, meskipun bab ini berfokus pada biaya dan manfaat teknologi bagi LK, masalah yang lebih besar mungkin bukan biaya dan manfaat teknologi, tetapi kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi untuk bertahan sebagai FI layanan lengkap modern. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.